Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1994. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Aturan jalan mereka dan menggunakannya untuk memadukan dengan sungai kematian ini. Yah, memang benar, roh mayat hidup sebenarnya berisi kekuatan jalan yang tak berujung di dunia bawah, dan menggunakan jalan yang berbeda secara alami akan beresonansi dengan sungai kematian. Jika ada cukup kekuatan jalan dan cukup periode resonansi dengan sungai kematian, maka kamu bisa mengendalikan sebagian dari sungai kematian. Tentu saja itu bukan masalah. Para kaisar agung dunia bawah lainnya gemetar. Mereka sebenarnya adalah nutrisi yang digunakan oleh Kaisar Mingjang untuk memberi makan sungai kematian. Dan kebenaran ini membuat semua kaisar agung dunia bawah merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es dengan rasa dingin di sekujur tubuh mereka. Jadi, bisakah dia mengendalikan kekuatan sungai kematian hanya dengan cara ini? Metodenya sangat sederhana. Aku tidak pernah memikirkannya sebelumnya. Dengan begitu banyak kekuatan aturan jalan Dao, lalu berapa banyak kaisar agung yang telah dihabisi oleh Kaisar Mingjang? Dengan fakta ini, Kaisar Wuiwei dari 5 Gunung Suci dan juga Kaisarian dari Istana ke-10 dan juga Kaisar Yoming menjadi terkejut di dalam hati mereka, dan pikiran mereka mandek, matanya dingin. Kaisar Mingjang saat ini dia telah mengintegrasikan begitu banyak aturan jalan Dao besar, tetapi dia hanya mengendalikan sebagian dari sungai kematian. Jika dia ingin sepenuhnya mengendalikan sungai panjang kematian, sangat mungkin untuk menghabisi semua orang yang hadir. Seperti yang dikatakan oleh anak laki-laki dari dunia surga itu, habisi dia. Pada saat ini semua kaisar agung dunia bawah dipenuhi dengan keterkejutan, kemarahan, dan juga ketakutan. Dan mereka semuanya memandang 3 kaisar agung yang masih ada dari 4 kaisar agung. Wajah mereka, Kaisar Wuiwei dan juga Kaisar Yan juga yang lainnya, semuanya ekspresinya berubah. Dan lalu mereka bergemuruh di dalam hati mereka. Sementara di lain sisi, Kaisar Mingjang menjadi terkejut melihat bagaimana Qin Chen bisa mengetahui metodenya. Mata Kaisar Mingjang tiba-tiba terfokus. Oh, aku tidak menyangka kamu memiliki penglihatan yang cukup bagus. Bisakah kamu benar-benar melihat metode Kaisar ini? Kata Kaisar Mingjang. Perlu dicatat bahwa bahkan Kaisar Yoming dan yang lainnya belum pernah melihat metodenya sebelumnya. Bahkan mereka tidak menyadarinya. Akan tetapi Qin Chen, dia mengetahuinya dengan mudah. Kemudian Qin Chen mencibir dan berkata, itu hanya kebetulan saja. Aku juga mengikuti aliran Dao, tetapi yang ingin kukendalikan adalah 3000 jalan Dao utama di dunia bawah yang berbeda dari jalan Dao yang dikendalikan olehmu. Namun terlepas dari jalannya, ini juga merupakan alasan utama mengapa dia bisa melihat metode Kaisar Mingjang. Kebetulan. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Nah, kamu layak diakui oleh Kaisar ini. Kata Kaisar Mingjang. Dia menatap Qin Chen dengan matanya yang menyipit dan tiba-tiba terkekeh. Hahaha. Nah, kamu berasal dari dunia manusia. Kamu dan aku faktanya tidak ada konflik. Dengan cara ini, bagaimana kalau kamu bergabung denganku? Kata Kaisar Mingjang. Dia tersenyum dan berkata, kamu telah memperoleh warisan dari Kaisar Dewa Nisa, dan prestasi masa depanmu akan luar biasa. Setelah kamu dan aku bergabung, Kaisar ini akan menjamin bahwa mulai sekarang kamu bisa masuk dan keluar di dunia bawah sesuka hatimu, dan aku akan menjadikanmu sebagai pemimpin di dunia surga itu, dan aku akan menjadikan dunia bawahku bersama denganmu menjadi yang tertinggi bersama. Dan kita dapat menggerakkan kedua dunia itu dan menciptakan dunia yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana? Kata Kaisar Mingjang. Dia dengan bangga mengirimkan undangannya kepada Qin Chen. Apa? Ketika Kaisar Agung dunia bawah dan juga Putri Yao dan juga yang lainnya, mereka semuanya mendengar ini, ekspresi mereka semua pun tiba-tiba berubah.
Jika sampai Qin menyetujui permintaan Kaisar Mingjang, maka mereka tiba-tiba semuanya melihat ke arah Qin. Tidak ada konflik kepentingan inti di antara Anda dan saya. Qin juga tidak menyangka saat ini bahwa Kaisar Mingjang akan mencoba merekrutnya. Qin pun tidak bisa menahan tawa. Apakah Anda bersungguh-sungguh dengan apa yang Anda katakan? Kata Qin. Ya, tentu saja. Ya, tentu saja, jawab Kaisar Mingjang. Dia menyipitkan mata. Dia menutup matanya lalu berkata dengan bangga. Aku sekarang sudah menjadi ahli setengah langkah Kaisar Dewa yang kuat. Dan aku hanya selangkah lagi untuk memasuki ranah Kaisar Dewa yang sebenarnya. Selama aku mau, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghentikanku. Apakah aku perlu berbohong padamu? Kata Kaisar Mingjang. Kemudian dia meninju pembatas kehampaan di depannya dengan keras. Seketika, dinding pembatas kehampaan itu bergetar hebat dan formasinya mengeluarkan suara berderit. Itu bergetar hebat di bawah pukulan Kaisar Mingjang dan sepertinya bisa pecah kapan saja. Jika aku ingin menerobos tembok kehampaan ini, aku hanya perlu sedikit usaha dan itu tidak akan memakan waktu. Apakah menurut Anda orang-orang ini dapat menghentikanku? Kata Kaisar Mingjang. Dia memandang banyak kaisar agung yang hadir dan mengejeknya. Senyum mengejeknya itu membuat semua orang nampak marah. Akan tetapi tidak ada yang berani berbicara. Bagaimana menurutmu? Kata Kaisar Mingjang. Dia berkata sambil tersenyum. Kamu berasal dari dunia bawah. Tidak peduli apa yang aku lakukan. Aku hanya bisa mengendalikan dunia bawah. Jika kamu ingin menjadi lebih kuat, kamu harus bekerja sama dengan kekuatan yang absolut di dunia bawah. Di masa depan, daripada bersusah payah mencarinya, kenapa tidak bekerja sama saja denganku? Bukankah itu akan lebih mudah? Kata Kaisar Mingjang lagi. Dia berkata, dan begitu kata-kata ini keluar, ekspresi semua orang yang hadir pun berubah drastis. Memang benar demikian, berasal dari dunia surga sebenarnya. Qin ini tidak ada konflik yang nyata antara Qin dan Kaisar Mingjang. Dia baru saja bertemu orang dari kerajaan mayat hidup untuk pertama kalinya, dan dia tidak memiliki banyak konflik. Qin, menurutku ini ide yang bagus, kata Molly. Dia terbang. Molly awalnya sangat khawatir dan juga gelisah. Akan tetapi setelah mendengar kata-kata ini, Molly tidak mau berkata tanpa berpikir. Mendengar itu, Qin pun menatapnya dengan dingin. Dan setelah melihat ini, Kaisar Mingjang lalu berkata lagi, waktu Anda datang ke dunia bawah dari Laut Kosmik, aku sebenarnya telah menemukanmu dan juga Kaisar Yoming sejak lama. Akan tetapi waktu itu aku tidak menghabisimu dan aku hanya melemparkanmu ke dalam turbulensi kehampaan. Ngomong-ngomong, aku masih memiliki kebaikan untuk memaafkan Anda waktu itu. Dan itu cukup untuk membuktikan bahwa aku tidak memiliki niat buruk terhadapmu. Mendengar itu, Qin mengangguk. Memang ada hal seperti itu. Alhasil semua orang pun saat ini berubah warna dan ada sesuatu di antara kedua orang ini. Ketika melihat Qin masih tidak setuju, Kaisar Mingjang memandang Kaisar Yoming dengan ringan lalu berkata, apakah Anda mengkhawatirkan orang ini? Aku dapat menegaskan selama Anda setuju untuk bekerja sama denganku, maka aku dapat membuat keputusan dan menyelamatkan nyawa Kaisar Yoming. Lagi pula aku, Kaisar Mingjang, akan bertanggung jawab atas dunia bawah di masa depan. Dan aku harus memiliki beberapa bawahan yang dapat diandalkan. Kaisar Yoming ini juga cukup berani, dan juga dia cukup banyak akal. Jadi bukan tidak mungkin untuk mempertahankan salah satu dari 4 Kaisar Agung itu, kata Kaisar Mingjang. Mendengar itu, para Kaisar Agung dunia bawah lainnya tiba-tiba memandang Kaisar Mingjang. Mereka mundur dan menjauh dari Kaisar Mingjang. Satu kata dari pihak lain ini akan segera menyebabkan banyak orang keluar yang hadir menjadi ketakutan. Yang mulia, Anda benar-benar pandai memanipulasi hati setiap orang. Di hadapan semua orang, Qin tiba-tiba tertawa. Hahaha. Apakah Anda setuju? Kata Kaisar Mingjang. Dia tersenyum. Aku sebenarnya ingin setuju, tapi sayangnya, kata Qin. Mengatakan ini, Qin menoleh ke arah Putri Yao dan berkata sambil tersenyum. Aku pernah menyentuh Putri Yao sebelumnya, dan sebagai putri dari dunia bawah,
akan memiliki hubungan kulit dengan Putri Yao itu. Jadi aku tidak bisa melakukan apapun yang merugikan Putri Yao. Jadi aku harus bertanggung jawab padanya, kata Qin Chen. Apa bertanggung jawab? Semua orang pun menjadi terkejut. Para roh mayat hidup yang awalnya sangat khawatir dan juga ketakutan saat ini sekarang mereka melihat ke arah Qin Chen dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Merasa bahwa Qin Chen ini tidak terlalu menyebalkan. Pada saat ini Putri Yao juga memandang Qin Chen dengan marah. Wajahnya memerah dan dia menggigit bibir merahnya lalu berkata, "Kamu, kapan aku melakukan kontak kulit denganmu?" Mendengarnya Qin Chen tidak bisa untuk berkata-kata dan Qin Chen hanya menggelengkan kepalanya. Dia memang seorang wanita dan ini memang saatnya menanam benih. Akan tetapi Putri Yao masih memikirkan hal-hal ini. Kemudian Qin Chen tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah Kaisar Yoming, Kaisar Wu Yue, dan Kaisar Yan lalu berteriak dengan dingin. "Semuanya, kalian masih tidak mau mengambil tindakan?" kata Qin Chen. Setelah kata-katanya jatuh, seketika pedang Excalibur muncul di tangan Qin Chen, langsung menghadap Kaisar Mingjang di depannya, dan langsung melayangkan tebasan ke arah Kaisar Mingjang dengan berani, dan boom, boom. Energi pedang yang mengandung niat membunuh yang mengerikan itu seperti pilar surga menebas Kaisar Mingjang dalam sekejap. "Kamu sedang mencari kematian," kata Kaisar Mingjang. Dia terkejut dan marah, merasa bahwa dia hanya menyia-nyiakan kata-katanya saja, dan kemudian ledakan. Aura menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan Kaisar Mingjang melayangkan tinju. Energi pedang yang menakutkan ditampilkan oleh Qin Chen bertabrakan. Seketika suara yang keras terdengar. Energi pedang Excalibur yang ditampilkan oleh Qin Chen sebenarnya itu meledak dan menghilang tanpa jejak. Apakah ini kekuatan Kaisar Dewa Nisa itu? Apakah ini kekuatan ahli Kaisar Dewa Setengah Langkah? Kata Qin Chen. Dia diam-diam terkejut. Ahli Kaisar Dewa Setengah Langkah memang sangat menakutkan. Kekuatan pedang Excalibur sudah cukup untuk menghancurkan tingkat puncak jangka menengah Kaisar Agung. Akan tetapi di bawah serangan Kaisar Mingjang itu rapuh seperti telur. Seekor semut yang bahkan berani tidak menaati perkataan Kaisar ini. Kata Kaisar Mingjang, dia telah menghancurkan serangan Qin Chen dengan satu gerakan. Merasakan niat membunuh yang mengerikan dalam energi pedang, dia tidak bisa menahan ejekan di sudut mulutnya. "Aku pikir berapa banyak warisan yang telah kamu terima dari Kaisar Dewa Nisa. Tetapi hanya ini saja. Hanya niat kecil ini saja, tidak ada gunanya menyebutkan di depanku." "Kamu memang sangat lemah," kata Kaisar Mingjang. Dia mencibir. Kemudian Kaisar Mingjang dengan berani mengambil tindakan lanjutan terhadap sangkar kehampaan di sekitarnya dan duar. Suara gemuruh yang memekakan telinga bergema di seluruh dunia, dan seketika retakan dengan cepat muncul pada sangkar kehampaan yang mengelilinginya. Nampak itu bergetar terus-menerus. Terlihat retakan ini terus menyebar dan tidak peduli seberapa keras Putri Yao dan yang lainnya mempertahankannya. Retakan tersebut tidak dapat diperbaiki ataupun ditekan. Sialan, jika dia melanjutkan dengan kecepatan ini, Kaisar Mingjang pasti bisa keluar dari masalah dalam waktu kurang dari setengah batang dupa. Pada saat itu tidak ada seorang pun yang hadir yang bisa menghentikannya, kata Kaisar Wu Yue. Dia menyipitkan matanya. "Kalian tunggu apa lagi?" kata Qin Chen. Dia berbalik dan berteriak dengan marah. "Apakah kalian benar-benar ingin Kaisar Mingjang itu pergi?" Lalu kemudian saat berikutnya, Kaisar Yoming pun seketika mengambil tindakan. Dia menggertakkan giginya dengan marah dan seketika sungai Huangquan langsung ditampilkan olehnya dan boom. Sungai mata air kuning yang luas seperti lautan dengan cepat menyerang dan menghabisi ke arah Kaisar Mingjang. "Kamu cari mati," kata Kaisar Mingjang. Dia sangat marah dan melayangkan tinju dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga air Huangquan yang menyatu ke depan langsung membuat lubang besar. Namun lebih banyak sungai yang menyapu dan terus membungkusnya. Serang! Di saat yang sama, Kaisar Yan dari Istana ke-10 juga menggertakkan gigi dan dia akhirnya mengambil keputusan. Seketika Istana ke-10 Hadesnya langsung diaktifkan dan langsung membombardir ke arah Kaisar Mingjang. Ketika para Kaisar Agung itu mengambil tindakan, pada saat ini tidak ada yang memperhatikan bahwa Qin Chen perlahan mendekati Putri Yao dengan tenang dan juga cepat.
Dan pada saat ini pertarungan terus berlanjut. Saat ini duar, ledakan seperti pagoda yang mencapai langit. Mekar itu adalah istana 10 Hades dengan energi kematian agung yang tak ada habisnya. Dan itu seperti istana luas yang tersapu dari zaman kuno. Istana itu turun di atas kepala Kaisar Minjang dalam sekejap.